Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MLB Education. Di video kali ini, kita akan latihan soal dan membahas jawaban beserta trik cepatnya dalam mengerjakan soal laba, rugi, diskon yang sering muncul di soal tes CPNS. Sebelum lanjut ke soal, silahkan siapkan kertas dan pulpen untuk kalian latihan mengerjakan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel ini, serta tonton video ini sampai selesai. Yuk langsung ke soal aja. Soal nomor 1. Jika Adi memberikan uang 100.000 kepada Budi dan Budi memberikan 40.000 kepada Caca, maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Pertanyaannya, berapakah selisih uang mula-mula Budi dan Caca? Untuk soal nomor 1 ini, kira-kira caranya gimana ya teman-teman? Kita bisa tulis dulu ya yang diketahui ya. Misal, Adi, saya misalkan A. Jadi itu kan Adi memberikan uang 100.000 kepada Budi. Berarti kan A diminus 100.000. Karena dia memberikan uang kepada Budi. Kemudian kan di sini juga ada pernyataan bahwa maka ketiganya akan memiliki uang yang sama. Ini ya. Memiliki jumlah uang yang sama. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini maka simbolnya adalah sama dengan. Paham? Kemudian bisa dilanjut. Budi memberikan 40.000 kepada Caca. Berarti kan tadi Budi mendapatkan 100.000 dari Adi. Berarti di sini Budi ditambah 100.000. Kemudian memberikan 40.000 kepada Caca. Berarti dikurangi kan ya. Dia memberikan 40.000 kepada Caca. Berarti di sini 40.000 dikurangi 40.000. Kemudian sama dengan lagi ya karena ketiganya memiliki jumlah uang yang sama. Berarti ini sama dengan. Kemudian Caca dia mendapatkan uang dari Budi 40.000. Berarti di sini plus 40.000. Paham teman-teman? Paham ya? Jadi kan di sini Budi memberikan 40.000 kepada Caca. Jadi Caca plus 40.000. Kemudian pertanyaannya yaitu berapakah selisih uang mula-mula Budi dan Caca? Berarti di sini yang dibutuhkan hanya Budi dan Caca. Berarti kita bisa mengerjakan ini aja ya teman-teman. Nah, kita bisa mengerjakan yang ini aja ya. Yang Budi dan Caca aja. Nah, kita bisa mengerjakan yang ini aja. Karena pertanyaannya yaitu selisih uang mula-mula Budi dan Caca. Nah, setelah kita tahu persamaannya, kita bisa mengerjakan. Berarti kita tulis ulang lagi. B plus 100.000. Langsung dikerjakan aja ya. Berarti kan ini 100.000 dikurangi 40.000. 60.000 ya berarti ya di sini ya. Ini 60.000. Kemudian sama dengan C plus 40.000. Karena yang ditanyakan adalah selisih uang mula-mula Budi dan Caca, berarti bisa dipindah ruas. Berarti B dipindah ke kanan, kemudian 40.000 ini dipindah ke kiri, dipindah ruas. Berarti 60.000 dikurangi 40.000 sama dengan C min B. Paham? Berarti di sini adalah 20.000. 20.000 sama dengan C min B. Berarti jawabannya adalah 20.000 ya teman-teman, selisih uang mula-mula Budi dan Caca. Paham ya?
Jadi jawabannya adalah yang D, 20.000. Selanjutnya nomor 2, harga sewa internet adalah 7.500 untuk 1 jam pertama dan untuk selanjutnya dikenakan sewa 125 per menit. Jika Ricky menyewa internet dan harus membayar 16.625, berapa lama Ricky menyewa internet? Kita bisa tulis dulu ya yang diketahui. Kan harga sewa internet itu 7.500. Ini berarti 7.500. Kemudian untuk 1 jam pertama dan untuk selanjutnya dikenakan 125 per menit. Jadi 7.500 itu untuk 1 jam pertama. Kemudian 125 per menit itu untuk selanjutnya. Nah, Ricky ini menyewa internet dan harus membayar 16.625 ya ini ya. Membayar 16.625. Nah, pertanyaannya berapa lama Ricky menyewa internet? Berarti kita bisa mengurangkan dulu ya antara 16.625 dengan 7.500. Berarti 16.625 dikurangi 7.500. Ini kan 1 jam kan? Ini 1 jam. Berarti ini sisanya tinggal, ini dikurangi ya, dikurangi. Berarti sisanya tinggal 9.125. Ini sisanya. Sedangkan di sini untuk selanjutnya dikenakan sewa 125 per menit. 125 per menit. Jadi caranya digimanain teman-teman? Sisanya dibagi dengan 125 ini ya. Untuk menghitung total waktunya. Berarti di sini 900/125 dibagi 125. Ini kan per menit kan ya? Per menit. Nah, ini hasilnya berapa teman-teman? 9.125 dibagi 125 itu berapa? 73 ya. Berarti di sini 73. 73 apa? Menit. Jadi total waktunya bisa dihitung. Total waktu kan di sini si Ricky udah otomatis 1 jam, kemudian ditambah 73 jam. Berarti itu 1 jam ditambah 73, maaf, 73 menit, bukan 73 jam, 73 menit. Ditambah 73 menit. Nah, 73 menit ini kalau diubah menjadi jam, kan ini 1 jam, 73 menit kan berarti diubah menjadi jam, berarti 1 jam ditambah 13 menit. Ingat 1 jam itu 60 menit. Ini ya perlu diingat ya, 1 jam adalah 60 menit. Jadi totalnya adalah 2 jam 13 menit. Jawabannya yaitu C. Paham ya? Soal nomor 3, Tio harus membayar 10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Tia membayar 11.900 untuk pembelian 4 pensil dan 7 buku. Pertanyaannya, berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Tini harus membayar seharga. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kita harus paham konsepnya.
Jadi kita bisa mulai dari memisalkan buku dan pensil. Jadi kita bisa misalkan buku itu A, kemudian pensil itu B. Kemudian kita bisa mengubah menjadi persamaan matematikanya. Kan si Tio kan membeli 5 buku dan 5 pensil, membayarnya 10.000. Berarti apabila diubah menjadi persamaan matematikanya gimana teman-teman? Ini berarti persamaan 1 ya. Persamaan 1 itu membeli 5 buku berarti 5A dan 5 pensil. Berarti ditambah ya. Ditambah 5 pensil berarti di sini 5B. Membayarnya 10.000 ya, berarti di sini sama dengan 10.000. Nah, persamaan 1 ini bisa kita sederhanakan ya dengan cara dibagi 5. Kita bisa sederhanakan dengan cara membagi 5. Berarti menjadi disederhanakan dengan membagi dengan 5. Dengan 5. Saya tulis di sini ya. Berarti persamaan satunya menjadi 5A per 5 ditambah 5B per 5 sama dengan 10.000 per 5. Jadi kalau dibagi 5 semuanya harus dibagi 5. Berarti di sini tinggal A plus B sama dengan 2.000. Berarti persamaan satunya menjadi A plus B sama dengan 2.000. Kemudian persamaan 2-nya, kan Tia membayar 11.900 untuk pembelian 4 pensil dan 7 buku. Berarti 4 pensil itu 4B ya. Berarti 7A plus 4B itu sama dengan 11.900. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Nah, apabila sudah menemukan dua persamaan ini, kita bisa menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Apakah kalian masih ingat? Nah, kita bisa mencari salah satu dulu yang ingin kita cari. Misal kita ingin mencari A dulu. Berarti yang harus dihilangkan adalah B kan ya nanti ya. Jadi kita bisa menggunakan substitusi dan eliminasi. Kita bisa mencari B-nya dulu ya nanti ya. Nah, kita bisa mencari B-nya dulu. Berarti untuk bisa mencari B, yang persamaan 1 dikali 4 ya. Dikali 4. Kemudian yang di bawah dikali 1. Yang di bawah kali 1. Kenapa? Karena B yang paling besar adalah 4B. Sedangkan kita ingin menghilangkan B dan mencari A. Jadi otomatis yang persamaan 1 ini kita kalikan 4 agar nanti hilang apabila dihitung minus. Dilakukan perhitungan kurang atau minus. Jadi kita bisa melakukan perhitungan dengan cara mengurangkan atau minus. Berarti persamaannya menjadi 4A ditambah 4B. Ini semua dikali 4 ya, yang persamaan 1 ya. Sama dengan 2.000 kali 4 berapa? 8.000. Kemudian yang bawah dikali 1 semua, berarti masih tetap ya. 7A ditambah 4B
sama dengan 11.900. Nah, kita ini dikurangkan. Dikurang. Ini saya kasih pembatas dulu biar tidak bingung. Berarti di sini ini kan habis nanti ya. Ini kan nanti habis. Nah, ini habis. Karena 4B dikurangi 4B. Kemudian yang ini yang A kan berarti 4A min 7A sama dengan 8.000 dikurangi 11.900. Di sini 4A min 3, 4A min 7A itu min 3A sama dengan 8.000 dikurangi 11.900 itu minus 3.900. Jadi A-nya adalah, ini minusnya bisa dicoret langsung aja ya. Minusnya bisa dicoret. Kemudian tinggal 3.900 dibagi 3. Jadi A-nya adalah 1.300 ya. Nah, ketemu A-nya adalah 1.300. Setelah ketemu A-nya, kita bisa bebas memasukkan atau mensubstitusi ke persamaan yang lain. Jadi kita misal bisa substitusi ke persamaan yang pertama. Kan A-nya sudah ketemu. Jadi kita masukkan ke persamaan 1, berarti A plus B itu tadi 2.000 ya. Nah, A-nya kita ganti menjadi 1.300. Plus B sama dengan 2.000. Jadi bisa ketemu B-nya sama dengan B sama dengan 2.000 kurangi 1.300. Jadi B-nya ketemu 700. Paham? Jadi sudah ketemu A dan B-nya. Pertanyaannya yaitu 10 buku dan 5 pensil. Berarti yang ditanyakan 10 buku dan 5 pensil. Berarti 10A ditambah 5B. Bisa kita masukkan 10 kali 1.300 ditambah 5 dikali 700 ya B-nya ya. B-nya dikali B-nya 700. 10 kali 1.300 itu 13.000. 13.000. Kemudian 5 kali 700 itu 3.500. Jadi total yang harus dibayar Tini itu adalah 16.500 ya. Jadi jawabannya yaitu D. Untuk soal seperti ini memang tidak ada cara cepatnya, kita harus bisa menghitung manual seperti ini. Jadi memang agak panjang. Semoga paham. Selanjutnya nomor 4, Andi membeli sebuah netbook seharga 2.400.000. Kemudian dia menjual netbook tersebut lebih murah 600.000 dari harga belinya. Pertanyaannya, persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh Andi adalah, kita bisa tulis dulu ya yang diketahui. Berarti itu adalah harga beli saya singkat HB ya, HB itu 2.400.000 rupiah. Kemudian harga jualnya lebih murah 600.000. Berarti harga jual saya singkat HJ itu lebih murah 600.000 ya dari harga belinya, berarti 2.400.000 dikurangi 600.000. Paham? Sama dengan 1.800.000.
Kemudian yang ditanyakan, persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh Andi adalah, kira-kira ini untung apa rugi teman-teman? Berarti rugi ya, karena harga jualnya lebih murah daripada harga beli. Jadi kita bisa menghitung dulu rugi atau untungnya. Itu persamaannya. Jadi ini laba atau rugi itu persamaannya harga jual dikurangi harga beli. Paham? Berarti harga jualnya adalah 1.800.000 dikurangi 2.400.000. Sama dengan minus 600.000. Di sini artinya minus ini adalah dia rugi berarti. Rugi. Rugi 600.000. Nah, setelah kita tahu total ruginya, yaitu 600.000, kita bisa menghitung persentase ruginya. Di sini ya. Rugi. Sama dengan total rugi dibagi harga beli dikali 100%. Bisa kita kerjakan. Berarti sama dengan total ruginya berapa? 600.000 dibagi harga belinya 2.400.000 dikali 100%. Ini nolnya bisa dicoret, 5, ini ya, 0,5-nya bisa dicoret, kemudian 6 sama 4, bisa ya, 6 jadi 1, kemudian 4, 24 dibagi 6, 4 ya. Berarti di sini sama dengan 1/4 dikali 100%. Jawabannya yaitu 25%. Ingat, ini adalah rugi. Jadi jawabannya yaitu rugi 25%. B. Paham teman-teman? Paham ya? Lanjut nomor 5. Seorang pedagang menjual barang dagangan seharga 80.000 dan ia memperoleh laba 25% dari harga beli. Pertanyaannya, berapakah harga beli tersebut? Kita bisa menulis dulu yang diketahui. Berarti harga jualnya itu 80.000. Kemudian labanya 25% dari harga beli. Berarti 25% dari HB ya. Harga beli. Sedangkan HB-nya belum diketahui ya. HB-nya belum diketahui, bisa kita misalkan X. Paham? Jadi ini laba itu 25% X. Karena harga belinya belum diketahui. Jadi kita misalkan X. Selanjutnya setelah menulis yang diketahui, kita bisa mengerjakan seperti persamaan yang nomor 4. Yang
kita bisa menghitung laba atau ruginya. Jadi persamaannya itu walaupun dia laba ataupun rugi, persamaannya tetap sama, yaitu harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan kan yang di soal nomor 5 ini kan dia laba kan ya. Nah, berarti kita bisa tulis aja ya. Di sini ya. Laba sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Labanya adalah 25% dari harga beli atau 25% X. Bisa kita masukkan 25% X. Kemudian harga jualnya itu 80.000. Kemudian harga belinya itu adalah X. Paham? Paham ya? Bisa kita pindahkan. X ini kita bisa pindahkan ke kiri. Jadi 25% X ditambah X sama dengan 80.000. Saya pindah ke sini. Berarti 25/100 X ditambah X itu sama dengan 80.000. Bisa disamakan penyebutnya, berarti di sini adalah 100, penyebutnya adalah 100, kemudian ini tetap 25, kemudian ditambah 100X kan ya. Paham ya? Penyamaan penyebut begini paham ya? Kemudian sama dengan, ini 25-nya ada X-nya ya berarti ya, maaf lupa. Ini 25X, kemudian tambah 100X ya. Sama dengan 80.000. Berarti 25X tambah 100X, 125X dibagi 100 sama dengan 80.000. Kemudian bisa ketemu X-nya. Bisa ketemu X-nya berarti dikali silang ya. 125X sama dengan 80.000 dikali 100. X-nya bisa ketemu X sama dengan 80.000 kali 100 dibagi 125. Ini bisa kita bagi, dibagi 5, ini 20. Ini dibagi 5 adalah 25. Kemudian 800 atau 80 dibagi 25 berapa? 32 kan ya? Ini bisa dicoret sama ini. Itu 32. Jadi 3.200 dikali 20. Jawaban X-nya atau harga belinya berarti 64.000. Jawabannya yang C. Paham teman-teman? Paham ya? Selanjutnya nomor 6. Nadia hendak membeli sepatu dan gaun dengan membawa uang sebesar 363.000. Harga sepatu di toko A adalah 210.000 dengan diskon 35%. Dan harga celana adalah 85.000 dengan diskon 15%. Uang sisa pembelian sepatu dan celana adalah, kita bisa tulis dulu ya yang diketahui.
Nadia membawa uang Rp363.000 ya. Kemudian harga sepatu itu Rp210.000 dengan diskon 35%. Berarti kan awalnya kan sepatu 100%. Kemudian diskon ini ya 35% ya. Artinya diskon berarti di minus 35%. Berarti sisanya 65%. Nah, untuk menghitung harga sepatu setelah diskon berarti ini sini ya. Harga sepatu setelah diskon. Ini cara cepatnya, langsung aja 65% dikali 210.000. Karena harga sepatunya adalah 210.000 ya ini ya. Nah ini. Berarti 65/100 dikali 210.000. Bisa dicoret. 65 dikali 21 berapa teman-teman? Sama dengan, coba dihitung ya di sini ya. 65 kali 21. 5, 6, kemudian 130 ya. 0, 130. Jadi jawabannya yaitu 136,5. Berarti 65 kali 210 itu 2100 itu 1365. Nolnya 2 ya. Berarti 136.500. Ini harga sepatu setelah diskon. Setelah diskon 35%. Kemudian yang kedua, celana harganya 85.000. Kemudian diskonnya 15%. Berarti dari 100%, kemudian diskon 15%, berarti minus 15%. Berarti sisanya 100 dikurangi 15, 85%. Berarti kita bisa hitung harga celana setelah diskon. Diskon. Berarti 85% dikali harga celananya berapa? 85.000. Di sini 85/100 dikali 85.000. Ini bisa dicoret. 85 dikali 85 berapa teman-teman? 85 kali 85 ya. Ini 64, berarti ini 78 ya. Berarti di sini 68, maaf. Di sini 68. Nah, 68. Berarti 522. Gini ya, 7225 ya. Berarti sama dengan 7225, nolnya 1 ya. 72.250.000. 72.250, maaf. Berarti kita bisa menghitung harga belinya. Berarti harga beli 100 di sini.
Berarti harga beli HB, HB sama dengan ini ya berarti ya 136.500 ditambah 72.250. 136.500 ditambah 72.250. Ini berapa teman-teman? Kalau dijumlahkan. Kita hitung ya. 136.500 ditambah 72.250. 72.250 tambah 0,5780 ini ya. 208.750. Berarti harga belinya itu 208.750. Berarti sisa kembaliannya kan Nadia membawa uangnya 363.000. Kemudian harga belinya ternyata 208.750. Berarti sisa kembaliannya ini saya singkat SK ya. Berarti SK sama dengan 363.000 dikurangi 208.750. Sama dengan 154.250. Benar ya? Kalau dikurangin hasilnya 154.250. Jadi jawabannya adalah B. Paham ya teman-teman? Jadi prosesnya seperti ini, kita harus menghitung harga beli setelah diskon, kemudian kita jumlahkan, kemudian sisa kembaliannya itu uang yang dibawa dikurangi harga belinya. Semoga paham. Soal nomor 7, pada hari ulang tahunnya, Andi menerima hadiah sejumlah uang. Uang tersebut digunakan seperempatnya untuk membeli buku, dan sepertiga dari sisanya untuk membeli majalah. Jika setelah pembelian tersebut ia masih memiliki uang 50.000, berapakah hadiah yang diterimanya? A. 80.000, B. 100.000, C. 120.000, D. 150.000, dan E. 180.000. Untuk soal nomor 7 ini, silahkan kalian bisa kerjakan sendiri. Dan apabila sudah menemukan jawabannya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang masih ada pertanyaan ataupun masih bingung, silahkan bisa juga ditulis di kolom komentar. Mungkin cukup itu saja video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang salah. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang berjuang untuk menghadapi soal tes CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.